Kalian gemes gak sih dengan kondisi penegakan hukum kita pada akhir-akhir ini? Koruptor yang dihukum ringan, aparat yang bohong soal bukti kejahatan, sipil yang tewas tanpa peradilan, remisi tahanan yang gak masuk akal, sampai mengubah undang-undang biar bisa berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Kerangka Berpikir. Emang kalau kita lihat berita akhir-akhir ini terkait penegakan hukum emang agak miris sih. Isinya oknum, dan oknum mulu. Ya kalau positif gitu nggak apa-apa. Lah ini beritanya negatif semua. Ya oke lah, biar fair. Kalau kerja yang benar pasti ada. Tapi tahu kan, pepatah mengatakan gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga. Dan saat ini, kita dihadapkan dengan persoalan hukum yang tumpang tindih. Bayangin aja, kalau itu semua dialamin oleh kita secara langsung. Nah, kalau kita urai persoalan kusut ini, akarnya cuma satu. Apalagi kalau bukan pendidikan. Bayangin aja kalian punya motor, terus nggak ada bahan bakarnya. Kira-kira bisa jalan nggak? Atau mungkin ada bahan bakarnya, tapi kualitasnya jelek banget. Misalnya kayak kecampur limbah atau kotoran. Ya tetap bisa jalan aja sih. Tapi kan lama-lama motormu rusak. Nah, kita tahu kan bagaimana besarnya pengaruh pendidikan dalam kehidupan kita. Pendidikan ini emang layak disebut sebagai bahan bakar kehidupan manusia karena semua diawali dari pendidikan dan pembelajaran. Ki Hajar Dewantara yang dapat julukan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia memberikan definisi bahwa pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan budi pekerti, pikiran, dan tubuh. Beliau mengenalkan konsep Pancadharma yang artinya ada 5 asas pendidikan: alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Kita garis bawahi poin terakhir, kemanusiaan. Ini artinya pendidikan harus memanusiakan manusia-manusia yang sedang dididik, agar nantinya jika sudah terdidik, mampu menjadi manusia seutuhnya dengan memanusiakan manusia yang lain. Kalau dihubungkan dengan hukum, ini berarti hukum harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, harus humanis. Lalu, kalau kita lihat dari permasalahan hukum yang viral kemarin, adakah sisi kemanusiaannya? Kira-kira udah paham kan benang merahnya di mana? Ini permasalahannya emang gak gampang sih. Karena untuk mewujudkan pendidikan yang ideal butuh effort dan kerjasama dari banyak pihak. Pendidik, masyarakat, pemegang kebijakan, pemimpin negara, sampai ke undang-undang. Nah, ini tuh harus benar-benar sinkron. Gak bisa dibebanin ke salah satu pihak. Kayak ke pendidik atau guru doang gitu. Terus, kalau pendidikan kita udah tobat ke jalan yang benar, outputnya bakalan terstruktur dan sistematis. Outputnya itu ya kayak ekonomi, budaya, sosial, termasuk juga hukum. Makanya, langkah pertama yang harus kita lakuin bareng-bareng itu, benerin dulu masalah pendidikan. Biar pola pikir kita itu tercerahkan. Gak pada zaman kegelapan terus-menerus. Kita tahu kan, pisau itu bisa digunain dengan benar atau gak benar. Dengan pisau, kita bisa masak rendang yang enak atau juga buat mengancam orang. Ini tergantung pada siapa yang memegang pisau itu tadi. Dipegang chef sama dipegang maling, kan beda ya fungsinya. Bener nggak? Terus coba deh kita bayangin, hukum yang seharusnya jadi alat untuk mencapai keadilan, malah jadi alat untuk mempermainkan keadilan. Yang ngemainin sih santai-santai aja, yang jadi korban. Istilah kayak no viral, no justice.
Itu kan harusnya nggak perlu ada kalau hukum ini jadi pisau yang dipakai secara benar, setuju nggak? Salah satu undang-undang hukum tertua, Code of Urnamnu, itu aja udah ngebahas soal penegakan hukum yang harus benar-benar adil loh. Padahal itu sekitar 2100 tahun sebelum Masehi. Nah, seharusnya penegakan hukum sekarang itu harus lebih maju dong. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia yang semakin maju. Nyatanya, ketidakadilan masih terjadi di mana-mana. Yang lebih parah, bahkan dilakuin oleh para penegak hukum. Nah, misal Undang-Undang Dasar 45 ini wujudnya manusia, bakal geleng-geleng deh lihat kelakuan mereka. Kira-kira apa sih yang membuat penegakan hukum kita di Indonesia ini masih ada yang belum adil? Kan gak masuk akal ada maling ayam yang dihukum 5 tahun. Sedangkan ada koruptor ratusan triliun, hukumannya nggak nyampe 10 tahun. Coba, kalau dihitung matematis, sekelas presiden aja kayaknya nggak mampu menalar. Ya, salah satunya itu karena lemahnya kesadaran hukum. Nah, biar orang itu sadar, kan harus ngerti dulu, ya nggak? Ngerti kalau hukum ini harus benar-benar ditegakkan. Proses untuk mengerti ini diawali dari mana? Ya, betul, pendidikan. Nah kan, di situ doang muter-muternya. Aku jadi ingat kata-kata Pak Hugeng. Memang baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Apalagi kalau baik dalam penegakan hukum. Pisau yang tadi disalahgunakan bisa digunakan kembali untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Salah satu pasal dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berbunyi, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayatnya. Sepanjang hayat di sini berarti kontinu atau terus-menerus. Nah, problemnya di sini nih. Kalau misalnya pendidikan ini ternyata kurang maksimal dan itu dilakuin secara terus-menerus, hasilnya ya bakalan minus. Beda lagi kalau misalnya proses pendidikan ini udah bagus banget. Ya, hasilnya bakalan bagus terus-menerus. Kalau dilihat di negara kita ini, pendidikannya udah bener belum sih? Ya, kita tahulah jawabannya kayak gimana. Hukum sendiri yang di awal tadi udah aku sampaikan. Kalau termasuk salah satu produk dari pendidikan, butuh banget yang namanya perubahan. Perubahannya nggak kecil loh, tapi yang signifikan, yang full service. Kemarin-kemarin kan sempat viral juga soal survei penegakan hukum yang hasilnya kurang. Ini berarti masyarakat secara mayoritas ngerasa kalau hukum kita ini lagi nggak baik-baik aja. Kayak gitu bisa jadi bahan introspeksi sih buat kita yang waras. Sayangnya yang waras itu banyak, yang nggak waras bisa jadi lebih banyak. Dari penjelasan yang panjang lebar ini tadi udah ketemukan poin pentingnya di mana. Jadi penegak hukum itu berat. Tapi biarpun berat, menjunjung tinggi hukum adalah tugas pertama yang kudu dilakuin. Hukumnya fardu ain, bukan sunnah lagi. Kalau relasi antara pendidikan dan hukum ini harmonis, maka hukum yang berkeadilan itu udah bukan lagi jadi mimpi utopis. Tapi keadilan yang pertama kali harus kita punyai adalah adil sejak dalam pikiran. Untuk menuju ke sana, kunci pembukanya adalah pendidikan. Kayaknya udah jelas deh ya yang aku sampein. There is always order out of chaos. Dari kesemrautan semua ini, selalu ada jalan lurus yang bisa kita lalui. Kita semua masih dalam proses belajar. Mari kita didik diri kita sendiri untuk menjadi individu paripurna. Minjam istilah Nietzsche untuk menjadi seorang Hubermans. Menjadi hero bukan lagi villain. Pendidikan dan hukum butuh sosok-sosok seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di bahasan-bahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.